Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CTV yang semoga dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berdoa itu bukan hanya kewajiban tetapi kebutuhan. Tetapi seringkali kita galau, mengapa doa kita belum diijabah Allah? Mengapa Allah belum memperkenankan doa kita? Ada hal-hal yang harus kita ketahui dan mungkin kita introspeksi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghalang doa yang pertama, mungkin makanan yang kita makan bukan makanan yang halal. Yang kedua, mungkin pakaian yang kita pakai bukan hasil dari kasab yang halal. Yang ketiga, mungkin saja ketika kita berdoa tergesa-gesa, terburu-buru, seolah-olah ada hal yang lebih penting dibanding kita ibadah kepada Allah dan berdoa. Yang keempat, tidak khusyuk. Karena tergesa-gesa pasti tidak khusyuk. Yang kelima, tidak dengan tadarru, dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasa ndep-ndep kepada Allah, berdoa hanya pakai lisan saja tanpa hati. Padahal kita ingin doa selalu diijabah, tetapi berpisah antara lisan dan hati. Lisannya berdoa kepada Allah, umpamanya, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Tetapi hatinya piknik kemana-mana. Juga jangan lupa, kita mohon anak yang soleh, tetapi tidak dididik dengan baik. Kalau ingin anak yang soleh, ibu bapaknya dulu harus soleh-soleha. Beri contoh yang baik. Di dalam keluarga dididik dengan pendidikan keluarga, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, mengandung pendidikan rumah tangga yang baik. Dididik di dalam sekolah yang formal, yang imannya semakin kuat dan intelijensinya berkembang. Jadi antara permohonan kepada Allah itu harus dibarengi dengan ikhtiar. Karena likulli syai'in sababa. Setiap sesuatu itu harus ada sebabnya. Ingin anak soleh, ikhtiarnya mohon kepada Allah secara sungguh-sungguh, secara faktual, anak benar-benar dididik dengan sebaik-baiknya. Umpamanya kita kepengen menjadi orang kaya, tetapi malas bekerja. Itu antara doa dan ikhtiar tidak nyambung. Dan mungkin doa lama diijabah, atau mungkin tidak diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mengapa doa tidak diijabah? Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak melaksanakan apa perintah Al-Quran. Kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu juga penghalang doa. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin juga kita ketika berdoa tidak membaca istighfar.
karena bisa jadi penghalang doa kita. Yang paling utama adalah dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga perlu istighfar. Istighfar itu kalau dalam filosofi doa adalah gelasnya, tetapi airnya itu adalah meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah selain istighfar adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang. Yang kedelapan, memutuskan tali silaturahim. Itu juga membuat doa kita diijabah. Lisan kita, perbuatan kita menyakiti orang lain, itu pun sebagai penghalang doa kita. Jadi kalau kita mohon kepada Allah, tentu juga selain dibarengi dengan istighfar, jangan lupa membaca pujian-pujian kepada Allah. Kalau tidak, tentu terhalang. Juga jangan lupa membaca sholawat untuk Nabi. Kalau semuanya itu lupa, mungkin doa kita lama untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lama atau tidaknya doa tentu itu ada hak mutlak atau hak prerogatif Allah. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hak Allah untuk memberinya sekarang, besok, lusa, atau mungkin doa-doa kita ada yang oleh Allah ditangguhkan sampai yaumul akhir nanti. Itu adalah hak prerogatif Allah. Tetapi tetap kita terus-menerus mohon kepada Allah, karena berdoa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sholat juga itu doa, memohon kepada Allah Rabbul Alamin. Para pemirsa, Allah sangat suka kita berdoa, sehingga kita tidak boleh berputus asa dalam mengharap rahmat Allah. Kata Allah, wala tai'asu mir rauhillah. Jangan berputus asa dalam mengharapkan rahmat Allah. Terus saja kita memohon kepada Allah. Insya Allah, kalau tidak sekarang mungkin besok, kalau tidak besok mungkin lusa, kalau tidak lusa mungkin tahun depan, khusus yang belum punya jodoh, atau mungkin belum naik haji, atau mungkin hari ini rezekinya kita masih sempit. Terus kita mohon kepada Allah. Jangan lupa ikhtiar lahir dan batin, dan doa itu pupuknya, sehingga apa yang kita mohonkan Allah akan memberikan ijabah kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.